Ya, ya. Nah, kemudian Pak kita melihat bagaimana daerah induk kita sekarang, Sulawesi Tenggara, yang baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-57. Bapak sebagai salah seorang tokoh senior yang pernah menjabat sebagai kepala daerah di Buton, yang saat itu mungkin daerah otonom baru berapa biji Pak. Nah Pak, apa yang Bapak mau sampaikan terkait dengan hari ulang tahun Sultra yang ke-57 yang kita rayakan hari ini Pak? Ya alhamdulillah kan ketika saya jadi bupati di Sulawesi Tenggara baru 4 bupati, Ya. 1 wali kota. Ya. Jadi kalau kita rapat itu, ya tidak lama 2 wali kota. Ya. Kalau kita rapat hanya 6 orang, 4 bupati 2 wali kota. Begitu. Sekarang sudah 17 kan? 17. Ya gitu. Jadi di usia yang ke 57 ini dibandingkan dengan kebetulan saya jadi pegawai pertanian tahun 72. Ya. Kemajuannya sudah luar biasa. Luar biasa. Dan ASN sekarang sudah sangat enak sekarang ya. Dibanding kami dulu. Ya, ya. Misalnya dulu saya jadi kepala dinas pertanian, ya, Buton pilihnya sampai Kasih Putih sana. Ya, bayangkan terbatasnya anggaran dulu. Kita punya mobil hardtop yang sudah tua. Mau pakai hardtop ke Bombana, harus lewat Kendari, lewat Kolaka, tidak sanggup bensinnya. Kita naik motor. Ya, ya. Dan motor itu kalau sudah lewat Pinanggia, ke Kasih Putih, itu banyak kita dorong. Karena tenggelam. Ya, ya. Nah, sekarang kan jalan mulus, mobil baru, Ya. uang jalan ada. Kita dulu kalau mau ganti yang penting bisa beli untuk makan di lapangan sudah kita jalan. Kita tidak pernah berpikir, ya, saya kan kebetulan dari provinsi, 8 tahun. Nah, kalau di provinsi memang asal kita jalan, dapat uang jalan dulu. Kalau kita di daerah, ya tidak bisa karena kita mau kerja kan. Membangun. Alhamdulillah, saya kepala dinas 10 tahun. Ketika saya awalnya itu luas panen padi di Buton ini itu hanya 4 ribuan. Saya 10 tahun sudah hampir 13.000. Jadi yang banyak terbuka itu di Rumbia Poleang. Nah, kemudian sedikit di Kapuntori, Lasalimu. Itu 10 tahun. Nah, sehingga pas saya dulu satu-satunya bupati di Sulawesi Tenggara yang mendapatkan Satya Lencana Pembangunan Pertanian. Ya, ya. Ya. Pas saya ditanya saya malu terima ini penghargaan katanya. Saya kenapa? Kenapa? Itu luasnya kita punya sawah hanya sekian sedikit. Itu Kendari kalau sawahnya mereka tidak dapat. Dia bilang begitu. Oh saya begini Pak, ini bukan diukur dari luas sawah, diukur dari kesulitan yang Bapak hadapi. Bayangkan, urus Bimas di Rumbia, Poleang, BRI-nya kalau Poleang, Kolak apa? Poleang itu BRI-nya dilayani BRI Kolaka untuk kreditnya. Kasih Putih dilayani BRI Kendari. Nah, sini sekitarnya BRI Bau-Bau. Nah, kita kurang 3 BRI, 3 itu luas. Jangkauannya begitu susah. Ya, ya. Jadi dia dinilai pusat. Nah, tapi kan kita yang persentase kan, bupati tinggal terima penghargaan. Begitu. Jadi lucu itu. Ya, ya. Ya luas sama di Kendari Kolaka, tapi ada penghargaan di Buton. Langsung presiden serahkan di Mataram. Waktu itu presidennya Pak Soeharto. Masih Pak Harto. Soeharto. Nah, berarti dengan kata lain bahwa hari ulang tahun Sultra yang ke-57 ini kita harus merasakan ini bahwa ada kemajuan yang luar biasa Luar di biasa. daerah ini. Baik dari aspek jumlah daerah otonom, kemudian kemajuan yang lain. Kemudian mungkin ada pesan yang Bapak mau sampaikan kepada gubernur kita. Kebetulan juga gubernur kita ini orang Buton, Pak, yang saat ini sementara menakodai Sulawesi Tenggara. Oh iya, memang saya kira apa yang langkah-langkah yang dilakukan Pak Agus sekarang ya sudah sangat betul untuk kemajuan daerah ya. Kemudian mungkin ya, mudah-mudahan juga di bawah beliau ini bisa tuntas juga ini masalah aset Kota Bobor dengan Buton, karena Buton itu satu langkah sudah bupati sudah tanda tangan yang difatis KPK, tinggal DPR-nya belum menyetujui untuk menghapus itu aset. Sementara untuk diserahkan secara fisik ke kota
harus dihapus dulu dari daftar inventaris kabupaten. Karena kalau tidak terhapus, berarti masih masuk laporan keuangan betul. Iya, iya. Itu. Jadi tinggal DPR. Kalau DPR sudah setuju, sudah selesai. Karena bupati sudah tidak ada masalah. Gitu. Kemudian Pak, bicara soal apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Ali Masih menjabat sebagai orang nomor 1 di sini, itu rencananya mau membangun jembatan Buton Munah untuk menghubungkan akses kita yang ada di Kepulauan Buton ini. Apa yang Bapak lihat dari rencana itu, Pak? Nah, itu memang itu satu program yang sangat bagus, terutama dari sisi mobilisasi barang, mobilisasi manusia, ekonomi tentu bisa berkembang, akan berpengaruh pada semua bidang kehidupan. Dan itu sebenarnya beliau sudah rencanakan sejak periode pertamanya. Itu sudah ada gambarnya dulu. Datang sejak periode pertama, dia sudah rencanakan. Nur Alam lanjutan juga. Rupanya sekarang baru. Jadi sudah hampir 20 tahun perjuangannya itu. Mulai periode pertama beliau, Pak Nur Alam 10 tahun. Nah, sekarang beliau lagi. Yang mudah-mudahan betul-betul harus finish, Pak. Finish di minimal seperti jembatan Batramas. Walaupun selesai di Pak Ali Masih, tapi Pak Nur Alam selesai sudah hampir selesai. Ya, karena kan mau jembatan juga bukan waktu pendek yang panjang begitu. Sementara dia kan sampai 2023 saja. Betul. Gitu. Mudah-mudahan 2003 itu sudah jalan. Nah, kemudian Pak, ini kan kita bicara soal dinamika yang ada di Sulawesi Tenggara. Apalagi tadi Bapak menyebut tahun 2023 Pak Ali Masih sudah akan selesai. Berarti kan kita akan melihat tahun 2024 ini, Pak. Tahun politik. Apa yang Bapak bisa lihat dari tahun 2024 tersebut, Pak? Saya kira menghadapi 2024 ini kan aturannya, saya dengar undang-undangnya, pilkada itu dasarnya adalah kursi DPD hasil pemilu 2024, begitu ya. Nah, kalau pilpres dasarnya yang 2019, begitu. Nanti akan sangat juga ditentukan nanti warnanya bagaimana posisi partai-partai hasil pemilu 2024. Ya. Tapi kan sekarang sudah mulai sosialisasi. Ya. Ada yang tanya saya, bagaimana Bapak tidak ambil bagian lagi? Ya. Saya bilang saya itu sudah bersyukur dengan kehidupan saya sekarang. Ya, alhamdulillah. Karena memang saya sejak menjelang berakhir masa jabatan saya itu memang tidak ada lagi niatan cita-cita untuk meraih misalnya jabatan misalnya di DPR RI atau di di DPD. Kalau ada cita-cita itu, saya kan setiap ulang tahun bupati Kabupaten Wakatobi di Bombana saya diundang. Iya. Itu kalau Bombana itu saya sampai tahun 2013 masih diundang. Satu kali pun tidak pernah saya hadir. Kalau saya masih mau berpolitik kan, saya hadir dari awal itu kan luar biasa sosialisasi. Gratis dan bukan main dampaknya itu. Di Wakatobi hanya satu kali saya hadir. Bahkan kita bau-bau, kalau hari tahunnya baru hanya satu kali di waktu Pak Amirul. Pak Amirul dengan Pak Umar. 2 kali, jadi 1 kali Pak Umar, 1 kali Pak Amirul. Di sini tidak pernah hadir. Sampai sekarang juga saya tidak pernah hadir. Artinya saya tidak, kalau saya kebetulan di Jakarta, saya tidak pulang karena itu. Menghindar malah Pak? Tidak juga, tapi kebetulan di Jakarta gitu. Oh, gitu. Ya. Karena memang sudah tidak ada semangat besar untuk masuk di politik itu. Bahkan saya nyatakan, pernah ini ada korannya. Ya. Ini judulnya apa ini? Syafei lulu oleh air mata. Ya. Ketika saya mundur jadi kota Golkar. Iya. Tapi setelah kita mau rapat pengganti saya, semua pertahanan saya bahkan ada yang menangis. Terpaksa saya jadi lagi ketua begitu. Iya. Jadi memang saya sejak mau mendekati selesai bupati, saya juga mungkin secara pribadi terpengaruh dengan sikapnya Pak
Pak Lubis, Pak Saidu, karena saya dekat dengan kedua beliau itu. Ya, mereka setelah saya sudah. Ya. Tapi nanti orang bertanya, kenapa di 2018 ikut Pilgub, 2019 ikut Caleg anggota DPR RI. Itu sebenarnya kayak kita ketemu di simpang jalan itu. Jadi ketika saya diajak teman yang baru kenal juga ikut dakwah, saya ikut di Cikampek pertama. Setelah saya lihat materinya, wah saya bilang ini yang saya cari selama ini rupanya. Ya. Karena kalau selama ini kan kita dengan mengundang para pendakwah yang hebat-hebat itu, kan audiensnya kan yang sudah masuk masjid. Iya, iya. Dan waktu itu saya pikir yang belum pernah masuk masjid itu siapa yang dakwah itu? Saya ikut tablik, oh rupanya mereka ini yang, makanya banyak di tablik itu yang penuh tato badannya ini, itu bukan kerjanya pendakwah yang dalam masjid, itu kerjanya tablik itu. Iya, kerja tablik itu. Dan jadi bergabung tablik itu tidak perlu sarjana agama. Iya, iya. Buta huruf juga bisa, karena gampang. Tinggal ke rumah-rumah yang sopan, mengajak ke masjid. Nanti di masjid ada kiai yang tungguin, yang kasih ilmu agama. Iya, iya. Jadi hanya mengajak aja, ayo kita jalan di masjid. Kami dari jauh ke sini ingin meramaikan masjid di sini. Jadi, makanya saya doa ini yang menarik. Ya. Setelah di Cikampek, kami ke Palangkaraya. Nah itu rombongannya itu, saya masuk gabung grup Safari Dakwah, anggotanya itu banyak dari perwira TNI, Polri. Jadi waktu itu jenderal-jenderal itu hampir 30 orang, dari bintang 1 sampai bintang 3 dari 4 angkatan itu. Ya. Nah, mungkin karena kita jalannya para mantan jenderal ini, di Palangkaraya itu malam puncaknya itu, begitu kami datang diundang gubernur, silaturahmi di rumahnya, terima gubernur di rumah jabatan gubernur. Mana tablik pernah begitu. dan grup ini pernah saya undang di Kendari, masih Pandoram, kami diundang di rumah jabatan. Gubernur dari rumah jabatan gubernur, kami diantar meninjau masjid Al-Alam itu belum selesai kan? Nah, itu sebagian, tapi hanya hampir 20 orang yang sempat datang di Kendari waktu itu. 2019 mungkin. 2019 ya. 2018. Jadi saya lihat, wah ini memang kalau dakwah di push pemerintah ini begini. Jadi malam puncaknya itu hadir gubernur, dia wakilnya, muspidanya, semua bupati wali kota sekitar Palangkaraya, kita semua SKPD. Meluap itu pesan di masjid, meluap. Wah, nah, terus setelah itu bulan depannya kami ke Makassar. Makassar. Sama juga. Salah satu waktu subuh itu baru kita Makassar, dia bawa dia punya muspida, wakil, SKPD, luber juga itu di Masjid Raya Makassar itu. Ya. Yang di jalan Masjid Raya itu. Yang selama ini tidak pernah disentuh tablik, tidak bisa masuk itu. Tapi karena para jenderal yang datang, ada mantan gubernur juga, mantan bupati, ada beberapa orang, ada wali kota aktif Helmi Hasan, kan dia tablik, yang Bengkulu. Bengkulu. Nah itu beberapa kali ketemu saya tuh, beberapa kali saya ketemu di Cilegon, kita ketemu di Tangerang, di Makassar, di Palangkaraya. Jadi di situ yang membuat saya terkesan, memang kalau doa yang didorong oleh pemerintah itu bisa cepat. Artinya siar agama itu hidup dan cepat. Maka itu saya terpikir, wah ini kalau seandainya saya masih di pemerintahan ini, di samping kita misalnya saya wakil waktu itu di gubernur, kalau misalnya terpilih, di samping saya membantu gubernur di bidang pemerintahan, pembangunan, juga siar ini pemandangan yang saya rasakan di
Palangkaraya dengan di Makassar, saya mau di Sulawesi Tenggara. Itu jendela dulu. Tapi kan Allah berkata lain. Ya. Kemudian juga sama juga di DPR, seandainya saya terpilih, ya mungkin setiap reses itu saya gunakan. Ya. Untuk bagaimana di samping tugas-tugas DPR juga kita langsung tingkatkan siar agama. Yang kan tablik ini kenapa dia bebas, bukan hanya di Indonesia, di semua negara di dunia ini bebas kalau tablik, tidak menyentuh politik, tidak menyentuh perbedaan mazhab atau kunut tidak kunut. Pokoknya yang penting sama syahadat, sudah mari kita sama-sama. Nah itu makanya tablik berkembang di seluruh dunia. Gitu. Kemudian mungkin bisa diceritakan Pak, ketika ikut dakwah tentu ini lantas hijrah. Apa yang membuat sampai bisa hijrah ke kehidupan seperti saat ini Pak? Ya itu tadi, kita kan sudah umur, waktu itu sudah hampir 70 umur, sekarang sudah 70. Ya, kita kan yakin bahwa memang akhirat itu ada. Iya. Dan di situ pembalasan, tempat dari pembalasan apa yang kita buat di dunia. Nah, kita perbaiki diri lah. Ya, mudah-mudahan di dunia kita juga sudah dapat kemuliaan, mudah-mudahan juga di akhirat bisa kita dapat kemuliaan yang sama. Kemudian sekarang kan ada banyak kegiatan di masjid yang kebetulan ada di samping rumah Bapak ini. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat terkait dengan aktivitas yang ada di masjid ini? Iya. Dulu saya masih kecil sampai SMA. Kita kan dulu kalau ke sekolah itu ke pasar jalan kaki. Kalau sore-sore kita jalan di kampung-kampung itu ada saya anak-anak yang pegang Quran pergi mengaji. Nah, lalu di rumah-rumah dia guru ngaji, ada juga di masjid. Sekarang kan sudah terbatas itu. Sementara anak-anak ini sejak dini sebagiannya kita bekali dengan ilmu agama, sehingga kalaupun ada pengaruh-pengaruh yang tidak kehendaki, tapi kalau ada basic agamanya, insya Allah dia akan kembali, tidak terlalu berat lah gitu. Jadi mudah-mudahan para orang tua tertarik untuk membawa anak-anaknya di pondok-pondok pengajian, di pesantren. Kalau kita di sini kebetulan ada 4 anak yatim yang kita bebaskan untuk iuran untuk makannya bulanan. Kita masih siapkan 6 orang lagi. Jadi kalau ada anak yang cuma 6 orang, kami bisa terima dibebaskan pembayarannya bulanan gitu. Ya. Apa mungkin closing kata penutup Pak yang Bapak mau sampaikan kepada pemirsa terkait dengan aktivitas dan pesan-pesan Bapak kepada masyarakat dalam kondisi saat ini ketika kita juga berada pada puasa Ramadan dan di saat suasana pandemi COVID-19? Iya, kita sekarang berada di suasana Ramadan dan bulan ini kata ulama kan bulan pengampunan ya. Jadi mari kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan 1 bulan ini. Mudah-mudahan selesai Ramadan, hikmah daripada amalan kita di Ramadan ini menjadi bekal kita menjalani 1 tahun sampai bulan Ramadan berikutnya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Tidak terasa ini kita sudah sekitar 1 jam berdiskusi panjang lebar untuk mengulik banyak hal, dan memang banyak yang Bapak sampaikan tadi ini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Apalagi yang Bapak sampaikan tadi mengenai sejarah-sejarah yang mungkin saat ini sudah banyak kita yang lupakan terkait dengan pemekaran, kemudian bagaimana memekarkan desa dan seterusnya. Ini kan luar biasa. Nah, kemudian tadi dari awal sampai terakhir ini apa yang paling berkesan yang Bapak rasakan sehingga kemudian bisa berada pada sampai kondisi seperti saat ini Pak? Yang paling berkesan yang Bapak rasakan sehingga bisa berada seperti sekarang ini? Ya, yang salah satunya berkesan itu sehingga saya bisa tinggalkan tugas saya dengan tenang adalah
alhamdulillah selama pemerintahan saya 10 tahun bisa dijaga sehingga baik diri saya maupun semua staf saya ya SKPD alhamdulillah tidak ada yang tersangkut kasus begitu, tidak ada. Itu salah satunya. Yang kedua, saya sudah bahagia melihat Bubana, Wakatobi, Buton Tengah, Buton Selatan itu terbentuk di era Pak Umar, tapi di DPR kami rancang bersama-sama ketika beliau masih ketua DPR. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya yang sudah banyak berbagi dengan kami dan apa yang Bapak sampaikan ini semoga bisa menambah pengetahuan kita semua, apalagi kita di suasana seperti saat ini butuh masukan dan suntikan energi dari orang-orang tua kita Pak. Karena kalau bukan dari Bapak lagi, siapa lagi kita bisa mendapatkan suntikan itu. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana menyuntikkan semangat itu kepada anak-anak muda sekarang sehingga semangat itu bisa tersalurkan ini Pak. Tidak hanya semangat tanpa arah begitu. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada kita semua ini sehingga semangat itu bisa terarah dan punya tujuan yang jelas untuk menghasilkan apa yang kita ingin harapkan, utamanya bagi kemajuan daerah dan Kepton pada masa depan. Iya, jadi memang kita harus ada setiap kesempatan itu harus ada rencana apa yang kita rencanakan dan harus kita fokus di situ dan kita kerja secara ikhlas. Jangan kita mengharapkan sesuatu dulu, tapi justru apa yang kita berikan sesuatu kepada daerah, kepada masyarakat. Makanya saya dulu bekerja, ya kan Pak Irwan dulu di wartawan, kan jarang saya punya wartawan, saya pokoknya jarang saja kerja. Ya kita ikhlas saja bekerja, mudah-mudahan masyarakat bisa nikmati. Gitu. Alhamdulillah sekarang masyarakat menikmati itu karena kerja ikhlas dan sampai sekarang Bapak masih tetap harum namanya, dianggap sebagai tokoh. Amin. Dan apalagi sekarang sudah hijrah ini Pak. Amin. Ya terima kasih, kita sudah mendapatkan banyak pencerahan dari orang tua kita, Bapak Insinyur Haji LM Syafi'i Kahar. Kita doakan semoga beliau tetap diberikan kesehatan. Dan ini pertemuan kita yang pertama Pak, kita akan sambung dalam pertemuan yang berikutnya. Insya Allah, amin, insya Allah. Karena banyak lagi hal-hal yang insya Allah kita akan gali lebih dalam dari beliau. Dan insya Allah kita akan ketemu dalam segmentasi berikutnya, di segmentasi Bapak Haji LM Syafi'i Kahar menyapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.